Siap Ustazah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Insani Ibu Dr. Anda Haja Susi Herdiana, yang sama-sama kita hormati Kepala SDIT Al-Uswa Ustadz Iqbal Hanif Huda LC beserta jajarannya, yang saya hormati guru kelas 6 dan bunda-bunda, ayah, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bunda semuanya. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 18 Mei 2022 kita bisa bertemu lagi dalam acara sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Iqbal Hanif Huda. Kepada Ustadz Iqbal, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelum saya mulai, suara saya terdengar Bunda semuanya, ayah dan Bunda? Terdengar Ustaz. Terdengar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa na'udzu ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Insani Ibu Dr. Anda Haja Susi Herdiana, yang sama-sama kita hormati pula Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadz Hafiz Muhammad MPD, dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustazah Ade Nurmayandi SAG MPD, serta yang kami hormati dan banggakan pula wali kelas, guru-guru yang ada di kelas 6 SDIT Al-Uswa Angkatan 8, serta yang kami hormati pula seluruh ayah dan bunda, orang tua atau wali peserta didik kelas 6 angkatan 8 SDIT Al-Uswa, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan kesehatan dan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kabar ayah dan bunda bagaimana ayah dan bunda? Sehat-sehat semua insyaallah ya bunda ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Masih dalam suasana bulan Syawal, perkenankan kami mewakili sekolah menyampaikan mohon maaf lahir dan batin ayah dan bunda ya jika ada hal dari kami selama bersosialisasi di SDIT Al-Uswa karena perbuatan yang sekiranya kurang berkenan di hati ayah dan bunda semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah kebaikan beliau sampai hari kiamat kelak. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
terima kasih kami ucapkan atas ketersediaan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan kali ini mungkin sebagian besar dari ayah dan bunda sudah mencari tahu atau mungkin mendengar informasi terkait dengan PPDB DKI tahun 2022 yang sudah bertebaran informasinya di mana-mana, dan saya juga sudah meminta bantuan dari Walas untuk men-share beberapa informasi-informasi terkait dengan PPDB 2022 DKI yang mungkin sudah sudah di-share ya ayah dan bunda ya di grup kelas masing-masing ya. Sudah ada ayah dan bunda ya untuk materi-materi tersebut. Dan di momen kali ini mungkin kewajiban kami sebagai sekolah juga yang mungkin sudah diberikan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta untuk memforward informasi yang sudah kami terima kepada ayah dan bunda semuanya, terutama karena ini PPDB DKI, berarti memang ini khusus lebih nanti sifatnya kepada ayah dan bunda yang ingin memproyeksikan anak-anaknya untuk lanjut ke SMP negeri. Perlu kami informasikan juga ayah dan bunda, untuk yang kami dapatkan informasinya saat ini, itu masih dari Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta ya dan bunda ya. Jadi untuk PPDB SMP negeri yang nanti akan sifatnya, meskipun kemarin penyampaiannya adalah SD, SMP dan SMA atau SMK negeri, tapi kita nanti akan berfokus di PPDB SMP negeri. Adapun mungkin bagi ayah dan bunda yang ingin mendaftarkan ke sekolah-sekolah terdekat seperti MTSN 4 ya, atau MTSN yang lain, itu kemarin sempat saya tanyakan juga gitu untuk informasinya. Untuk PPDB Madrasah yang berkaitan dengan MTSN negeri memang saat ini belum ada informasinya, dan nanti insya Allah kalau ada informasinya pun akan kami share juga ke ayah dan bunda semuanya. Jadi sekarang untuk fokusnya di PPDB SMP negeri ya ayah dan bunda ya, untuk kondisi seperti itu. Baik, untuk mengefisiensi waktu juga, mungkin saya langsung saja untuk paparan materi. Mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Nah ini ayah dan bunda ya, mohon izin, apakah sudah tayang untuk tampilan share screen kami itu? Sudah Ustaz, sudah. Baik, saya akan izin menyampaikan atau membahas satu persatu dari slide yang ada. Sekali lagi, karena di sini ini adalah materi paparan untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA atau SMK, maka kita nanti akan berfokus di pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kondisi peserta didik kita di kelas 6 SD atau usia, yaitu PPDB SMP negeri saja ya dan bunda ya. Ini adalah materi yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk prinsip dan dasar hukum PPDB adalah objektif, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada anak. Dan dasar hukumnya sendiri ini nanti ayah dan bunda bisa baca saja ya bunda ya, karena untuk lebih memaksimalkan waktu yang ada, nanti bisa dibaca untuk paparan dasar hukumnya sendiri di slide yang memang sudah kami share juga melalui Walas di grup kelasnya masing-masing. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk jalur PPDB tahun ini ayah dan bunda, sebagai informasi ini masih sama dengan PPDB tahun 2021-2022 atau tahun sebelumnya, yaitu dengan menggunakan 4 jalur. Ada yang disebut dengan jalur prestasi, kemudian ada juga yang jalur afirmasi, kemudian yang ketiga jalur zonasi dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Ya. Nah, untuk jalur prestasi sendiri ini seperti apa? Ya, ini adalah jalur yang dibuka untuk memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan baik itu prestasi akademik ataupun maupun prestasi non akademik. Ya, prestasi akademiknya ini pun juga nanti ada rambu-rambunya ya dan bunda yang bisa diajukan, dan itu kemarin sudah diajukan lewat penginputan nilai-nilai dan juga data prestasi baik akademik ataupun non akademik di sistem Sidanira atau sistem data
nilai raport. Ya minimal prestasinya itu adalah yang diselenggarakan oleh kedinasan, baik berjenjang ataupun tidak berjenjang, ataupun yang diselenggarakan oleh induk organisasi ya, yang diakui oleh kedinasan juga, dengan peringkat atau prestasi juara 1, 2, atau 3 minimal di tingkat kota. Seperti misalkan contoh kota Jakarta Selatan, seperti itu. Adapun hanya tingkat kelurahan atau kecamatan, maka itu tidak diakui untuk diikutkan dalam jalur prestasi. Kemudian yang berikutnya adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, ya, atau ada juga nanti dalam slide selanjutnya penjelasan, termasuk juga untuk anak-anak yang mohon maaf, yang mungkin punya kelebihan dalam artian disabilitas, itu mereka ada jatah untuk mengikuti jalur afirmasi, ya, agar mereka bisa mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, yang ketiga ini adalah jalur yang letter S ya Pak, nanti ada gerbang putih ya. Gimana Bunda? Maaf tadi ada yang ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah jalur zonasi ya. Nah, jalur zonasi ini memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Nah, untuk zonasi ini sendiri juga memang ada beberapa perubahan kebijakan atau mungkin perbaikan kebijakan dari tahun sebelumnya, nanti akan dibahas juga. Termasuk juga dari dinas juga sudah ada menyampaikan untuk surat edaran atau surat keputusan terkait dengan sekolah ini masuk daerah-daerah yang masuk wilayah zonasi sekolah tersebut apa saja, itu sudah kami share juga melalui Walas, dan insya Allah mungkin sudah di-share juga ke grup kelas masing-masing. Nanti bisa Ayah dan Bunda lihat untuk sebaran peta zonasi sekolah-sekolah dan wilayah-wilayah yang ada seperti apa. Nah, yang jalur yang keempat adalah pindah tugas orang tua dan anak guru. Ini dibuka untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang dari keluarga yang orang tuanya mungkin sering mengalami pindah tugas, seperti mungkin TNI ataupun aparatur sipil negara atau PNS dan lain-lainnya, dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Seperti ini ya dan Bunda ya. Jadi 4 jalur PPDB yang dibuka untuk tahun pelajaran 2022-2023 masih sama dengan kebijakan dengan PPDB tahun lalu, hanya saja mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang berbeda dan diperbaiki untuk tahun ini, seperti itu. Sampai sini bisa difahami Ayah dan Bunda ya untuk jalur yang ada ya, insya Allah ya. Baik, selanjutnya, mohon maaf. Nah, untuk persyaratan, sekali lagi kita akan coba fokus di yang SMP saja ya dan Bunda ya. Nah, untuk PPDB tahun 2022, bagi yang mau melanjutkan di jenjang SMP, maka dia harus berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 nanti. Ya, jadi maksimal usianya 15 tahun. Kalau masih 14 tahun atau di bawah itu, per tanggal 1 Juli berarti ya masih bisa untuk mengikuti PPDB untuk yang jenjang SMP. Tapi kalau seandainya per 1 Juli nanti itu usianya lebih dari 15 tahun, maka nanti secara sistem sudah tidak akan bisa untuk melakukan pendaftaran PPDB untuk jenjang SMP. Kemudian syarat selanjutnya adalah lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang ketiga, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jadi untuk PPDB DKI ini ya berarti peserta didik yang nanti bisa untuk mengikuti PPDB di DKI adalah peserta didik yang tercatat dalam KK DKI. Nah, paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran, atau minimal dia harus sudah tercatat di KK DKI itu per 1 Juni 2021. Ya, Ayah dan Bunda, seperti itu untuk kondisinya. Jadi kalau misalkan baru tercatat mungkin numpang di KK kerabatnya yang ada di DKI lewat dari 1 Juni 2022, maka lewat dari 1 Juni 2021, maka dia tidak bisa karena minimal tercatat dalam kartu keluarga. Karena kita ranahnya berbicara di PPDB DKI, berarti tercatat dalam kartu keluarga DKI paling
singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran atau per 1 Juni 2021. Seperti itu dan Bunda ya. Nah, adapun untuk yang lainnya mungkin nanti bisa sekadar dibaca-baca. Baik, selanjutnya, nah untuk data CPDB dan calon peserta didik baru dan daya tampung sekolah, sekali lagi kita akan coba berfokus di pembahasan yang untuk jenjang SMP atau MTS saja Ayah dan Bunda ya. Jadi sebagai informasi dari data yang sudah dihimpun oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, calon peserta didik baru yang akan melanjutkan ke jenjang yang akan melakukan pendaftaran dari jenjang SD ya, ingin melakukan pendaftaran calon peserta didik baru ke jenjang SMP atau MTS itu total ada 125.930 peserta didik. Sedangkan daya tampung dari sekolah-sekolah negeri baik SMP atau MTS negeri itu hanya 71.993 atau kalau dalam dipresentasikan adalah sebesar 57,17%. Berarti memang masih banyak kuota PPDB yang belum tertampung oleh sekolah-sekolah negeri. Ya, ini mungkin biasanya nanti akan masuk ke sekolah-sekolah swasta atau MTS swasta ataupun pesantren-pesantren. Biasanya memang peralihannya ke situ. Nah, selanjutnya Ayah dan Bunda, dari 71.993 ini di kolom yang kedua, dari 71.993 ini kalau dipecah ke dalam 4 jalur yang tadi saya sampaikan di awal untuk PPDB 2022. Untuk jalur prestasi sebesar 16.558, untuk jalur afirmasi 17.998, untuk jalur zonasi 35.997 dan pindah tugas orang tua sebesar 1.440 ya. Jadi nanti setiap jalur ini nanti punya jatah persentase sendiri untuk diikut sertakan dalam PPDB. Jadi tidak dibuka luas tapi punya batasan-batasan persentase untuk bisa persentase kuota untuk diterima di SMP negeri seperti itu dan Bunda. Baik. Selanjutnya Ayah dan Bunda semuanya. Nah, di sini ada paparan tentang perbandingan kuota jalur PPDB 2022 dengan PPDB 2021 yang tercantum dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang menjadi acuan PPDB tahun lalu. Jadi kita lagi-lagi fokus di pembahasan yang SMP Ayah dan Bunda ya. Jadi untuk zonasi yang sebelumnya tahun 2021 itu untuk kuotanya untuk jalur zonasi itu 50%. Nah, untuk PPDB 2022 masih sama 50%-nya. Akan tetapi untuk jalur afirmasi ya, yang tadi untuk mohon maaf anak-anak yang mungkin dari kalangan keluarga yang miskin ataupun disabilitas dan lain-lain, itu yang sebelumnya hanya 15%, tahun ini naik menjadi kuotanya 25%. Nah, untuk perpindahan tugas orang tua dan anak guru yang sebelumnya 5%, ternyata setelah mungkin dievaluasi oleh kedinasan, sehingga untuk tahun ini sedikit berkurang untuk kuotanya menjadi 2%. Nah, adapun untuk prestasi non-akademik ataupun prestasi akademik, kalau tahun sebelumnya itu dibuka kuotanya, jika memang masih ada sisa kuota, maka untuk tahun ini sudah ditentukan kuotanya untuk non-akademik sebesar 5%, untuk akademik sebesar 18%. Nah, di sini ada tanda bintang atau catatan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas termasuk dalam jalur afirmasi dengan kuota 2 orang per rombongan belajar. Seperti itu ya dan Bunda ya, kita pembahasan fokus di yang SMP saja agar lebih singkat untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya teman Ustadz dan Ustazah serta para ayah dan bunda semuanya. Nah, ini juga ada beberapa perbedaan ya. Ya, kalau secara jalur memang hampir sama, tetapi ada beberapa perbaikan kebijakan yang terjadi pada PPDB 2022 ini ya, dibandingkan dengan PPDB tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Nah, ini jalurnya, jalur prestasi, afirmasi, zonasi, jalur PTO. Kalau di kebijakan di tahun 2021 itu dalam penghitungan persentil nilai raport mengacu pada akreditasi sekolah, itu nanti pembobotan penghargaan peringkat teratanya bagi sekolah yang akreditasi A, maka dia mendapatkan atau persentil nilai 30%. Kalau untuk sekolah dengan akreditasi B 20%,
Dan untuk yang sekolah dengan akreditasi C, persentilnya hanya 10% ya dari nilai rapot, yaitu nilai rapot Sidanira ya, maksudnya ayah dan bunda ya. Jadi untuk 4 mata pelajaran yang sudah diinput dalam sistem Sidanira itu sendiri. Nah, adapun di PPDB 2022 ini ada beberapa perbedaan, yaitu melihat setelah dievaluasi oleh kedinasan, jadi ada dilakukan perbaikan. Jadi untuk akreditasi A tidak hanya 30% saja, akan tetapi dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, nanti dilihat dari kategori. Jadi di sistem Sidanira sebagai informasi ayah dan bunda, jadi untuk 4 mata pelajaran yang sudah diinput nilainya ke dalam sistem Sidanira, nanti oleh sistem Sidanira sendiri untuk rata-rata nilainya akan diurutkan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ya, untuk rata-rata 4 mata pelajaran tersebut dalam sistem Sidanira nanti sudah akan diurutkan dari yang skornya atau nilainya tertinggi ke yang terendah. Nah, nanti akan dibagi menjadi 100% dari total, misalkan peserta didik kita di SD Daluswa ada 61 peserta didik. Nah, dari 61 peserta didik tersebut 1-15%-nya itu skornya 100%. Kalau tadi kami coba hitung, itu berarti yang ada di peringkat 1-9 itu nanti akan mendapatkan skor 100%. Seperti itu. Nah, adapun nanti kalau dari sebentar ya, dan kami akan coba lihat datanya dulu. Nah, kalau untuk peringkat 16-30% itu ketika kami coba hitung setelah memasukkan angka nilai peserta atau angka jumlah peserta di 61, maka yang urutan peringkat 10 sampai dengan 18 itu nanti akan mendapatkan 90 ya. Jadi 1-15 ini persennya Bun ya, bukan urutannya, tapi urutannya nanti dilihat berdasarkan dengan jumlah peserta didik yang kita input ke dalam sistem simulasi penghitungan nilai persentil nilai raport. Nah, kita akan coba fokus di akreditasi A saja ya Bunda ya, karena alhamdulillah di Daluswa ya, di nilai akreditasinya sendiri sudah mendapatkan akreditasi A dengan nilai 91 seperti itu ya dan Bunda. Sampai seterusnya, sampai nanti urutan, kalau kami lihat di data, urutan peringkat dari nilai yang Sidanira rata-ratanya urutan peringkatnya nomor 19 sampai dengan 27 akan mendapatkan poin 80. Kemudian nanti dari peringkat urutan 28 sampai dengan 36 mendapatkan nilai 70 atau skor 70. Kemudian peringkat 37 sampai peringkat 61 akan mendapatkan poin 60. Nah, ini untuk penghitungan persentil nilai raportnya. Dan ini juga nanti insya Allah sudah by sistem ya ayah dan bunda, di sistem PPDB sudah akan terhitung. Jadi ayah dan bunda pun tidak usah rumit-rumit memikirkan bagaimana sistem nilai-nilai ini bisa muncul seperti itu. Nah, ini untuk perbaikan kebijakan dari PPDB 2021 ke PPDB 2022. Kemudian untuk jenjang afirmasi, nah ini untuk tahun lalu jenjang SMP, SMA dan SMK afirmasi prioritas pertama tidak dilakukan seleksi. Ya, nah untuk yang PPDB tahun ini untuk jenjang SMP ya afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi, pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Dalam artian seandainya di sekolah tersebut kapasitas atau kuota untuk menerima peserta didik yang jalur afirmasi hanya sekian orang, akan tetapi yang mendaftar ternyata lebih dari kuota yang tersedia, maka nanti akan ada seleksi by system menggunakan sistem zonasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Seperti dan Bunda ya, siapa yang wilayahnya paling dekat gitu, siapa yang pilihan sekolahnya yang utamanya sekolah tersebut, dan waktu mendaftar siapa yang mendaftar lebih cepat, ini nanti akan menjadi salah satu instrumen dalam seleksi yang digunakan dalam jalur afirmasi. Kemudian kalau zonasi, nah zonasi ini juga ada beberapa perubahan kebijakan ya dan Bunda ya, perbaikan dari tahun sebelumnya. Kalau di 2021 ada yang disebut zona prioritas pertama dan ada yang disebut dengan zona prioritas kedua. Zona prioritas pertama itu adalah jika rumah dari atau domisili dari peserta didik tersebut itu sama RT-nya dengan RT sekolah. Ya.
Saya ambil contoh, misalkan ada peserta didik A berdomisili di RT 7 dan sekolah yang akan dituju, SMP negeri yang akan dituju itu ada di RT 7 juga. Maka dia sama RT-nya dengan RT sekolah, maka itu masuk kategori zona prioritas pertama. Ya. Nah, adapun zona prioritas kedua itu didasarkan dengan RT domisili calon peserta didik baru berbatasan langsung atau bersinggung dengan RT sekolah. Berbeda RT ya, tapi mungkin masih dalam satu kelurahan. Nah, itu masuk kategori zona prioritas kedua. Nah, untuk PPDB tahun 2022 ya, yang di 2021 dibagi menjadi zona 1 dan zona 2 ini jadi digabung ayah dan bunda ya. Jadi zona prioritas pertama itu CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah atau CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. Nanti akan ada gambar petanya yang mungkin bisa lebih menjelaskan detail apa perbedaan antara kebijakan zonasi di PPDB 2021 dan 2022. Nah, jadi yang tadi yang poin B di zona yang di PPDB 2022 sebelumnya itu masuk zona prioritas kedua. Nah, untuk PPDB 2022 itu sudah masuk kategori zona prioritas pertama. Nah, adapun zona prioritas kedua itu diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Ya, seperti itu ayah dan bunda ya. Maksudnya sekitar RT sekolah. Jadi tidak yang langsung bersinggungan dengan RT sekolah. Seperti itu masuk kategori zona prioritas kedua. Nah, adapun untuk pindah tugas orang tua, ya CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Nah, bagi orang tua yang pindah tugas, dia bisa mengikuti PPDB di sekolah yang akan dituju jika dia mempunyai surat penugasan yang usianya paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Seperti itu. Nah, adapun di PPDB 2022, nah ini ada perbedaan ya. Kalau tadi paling singkat 1 tahun, kalau ini surat tugasnya dari instansi atau lembaga atau kantor perusahaan yang mempekerjakan itu paling lama 1 tahun. Dalam artian, meskipun usianya belum 1 tahun untuk surat tugas tersebut, maka dia bisa mendaftar PPDB di jalur PTO, di mana orang tuanya diberikan perpindahan tugas ya, atau bagi anak guru yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu ayah dan bunda. Untuk poin-poin ini bisa dipahami ayah dan bunda ya. Nanti jika ada pertanyaan nanti insya Allah akan kita coba bahas di sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya, nah ini jalur prestasi ayah bunda, jalur prestasi ya. Jalur yang ditentukan berdasarkan raport yang dilampirkan dengan surat keterangan. Sekali lagi ketika membahas raport di sini maksudnya adalah raport Sidanira ya ayah bunda ya. Yaitu dari 4 mata pelajaran yang nilainya sudah di-input 4 mata pelajaran untuk 5 semester, yaitu kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1, yang sudah di-input di Sidanira dengan surat keterangan peringkat nilai raport. Nah, peringkat nilai raport ini sebenarnya bisa kita lihat di data Sidanira. Nanti mungkin bagi ayah dan bunda yang pengen tahu urutan anak saya di raport Sidanira, ada di urutan berapa sih sehingga nanti persentil nilainya bisa ditanyakan berapa, itu nanti bisa ditanyakan ke pihak sekolah gitu. Dan atau prestasi di bidang akademik maupun non akademik ya dan bunda ya, dengan mungkin melampirkan sertifikat kejuaraan yang tadi sudah saya sampaikan, syarat-syarat sertifikat yang bisa diikutsertakan di jalur prestasi itu apa saja. Nah, ini untuk kriteria seleksi yang akan diseleksi di jalur prestasi ini tidak hanya sertifikat saja, tetapi nilai raport juga menjadi salah satu instrumen untuk kriteria penilaiannya, termasuk nanti persentil nilai raport di sekolah asal, terus prestasi bidang akademik, yaitu sertifikat kejuaraan, prestasi bidang non-akademik, sertifikat kejuaraan, kemudian ada di sini pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK, dan juga ekskul. Nah, sebagai informasi ayah dan bunda, untuk yang pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK dan juga ekskul ini, berlakunya untuk PPDB jenjang SMA atau SMK. Jadi kalau yang untuk SMP yaitu dari SD itu ini tidak diberlakukan ya untuk kebijakan yang tahun ini. Kalau tahun lalu memang sempat ada perdebatan apakah yang mau masuk SMP
pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK dan ekskulnya itu diperhitungkan sebagai salah satu instrumen penilaian di jalur prestasi atau tidak. Tapi untuk tahun ini, untuk yang pengalaman kepemimpinan OSIS, MPK, dan juga ekskul, untuk jenjang yang mau masuk ke SMP negeri ditiadakan, seperti itu. Kemudian juga persentil non-akademik di sekolah. Nah, persentil nilai rapor di sekolah asal digunakan untuk memediasi kesenjangan nilai rapor ya, ayah dan bunda ya. Nah, di sini ada indikator dan persentase prestasi akademik dan non-akademik. Jadi kalau nanti prestasi akademiknya yang ditonjolkan atau yang mau diikuti, maka bobot prosentasenya itu nilai raport 30, karena nilai raport kan terhitung juga sebagai akademik ya ayah dan bunda ya, sehingga secara bobot kalau mau sistem akademik yang berkaitan dengan nilai raport atau prestasi akademik, maka di bobotnya sendiri dari bobot 100% ini punya bobot yang agak tinggi, yaitu nilai raport 30%, persentil nilai raport 30%, prestasi akademik 30%, non-akademik 5%, non-akademik 5%. Akan tetapi bagi peserta didik yang mau ikut jalur prestasi non-akademik, ya dengan melampirkan sertifikat prestasi non-akademik, juara 1, 2, 3 minimal tingkat kota, dengan penyelenggara dari kedinasan ataupun induk organisasi olahraga yang sudah dikenal di Indonesia, maka secara bobot nilainya sendiri untuk non-akademik lebih besar di bagian non-akademik, karena memang yang diunggulkan di non-akademiknya, seperti itu. Nanti ada penilaian-penilaian seperti itu ya, benar. Nah, selanjutnya untuk jalur afirmasi ya. Nah, ini ada juga jalur afirmasi prioritas pertama, prioritas kedua ya. Untuk prioritas pertama bagi anak panti, penyandang disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19, anak penerima KJP+, sehingga sekaligus penerima PIP kecuali jenjang SD ya. Kemudian ada yang afirmasi prioritas kedua bagi KJP+ yang masih aktif penerimanya, anak yang terdaftar dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial ya. Kemudian anak dari pengemudi Jaklingko dan anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta. Ini masuk kategori afirmasi prioritas kedua. Nah, di sini ada keterangan ayah dan bunda. Jika afirmasi prioritas pertama dan prioritas kedua, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Ya, seperti itu ayah dan bunda ya. Jadi zonasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar itu cukup punya porsi penentu dalam nanti untuk seleksi jika kuota yang mendaftar itu melebihi dari daya tampung yang ada pada sekolah tersebut, seperti itu. Lanjut, untuk jalur selanjutnya adalah jalur zonasi. Nah, ini dan bunda hampir sama dengan penjelasan saya di slide sebelumnya. Nah, penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip menegakkan domisili peserta didik dengan sekolah, memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili CPDB daya tampung sekolah. Nah, terdapat 85 kelurahan tidak memiliki SMP negeri dan 168 kelurahan tidak memiliki SMA negeri. Seperti itu ya dan bunda. Nah, untuk daftar zonasi sendiri nanti sebenarnya sudah ada datanya sendiri dari dinas dan sudah kami share melalui Walas. Insya Allah sudah di-share juga ke grup orang tua kelas 6. Nanti bisa dilihat ayah dan bunda untuk daftar zonasi sekiranya ayah dan bunda cari contoh misalkan SMP 41. Nah, nanti di situ cari saja yang bagian SMP, kemudian urut saja ya bunda, karena di situ SMP-nya kalau nggak salah kemarin sempat saya lihat sudah urut sesuai dengan urutan angka SMP 1, SMP 2, SMP 3 dan selanjutnya. Nanti bisa dicari. Kemudian dia untuk daya tampungnya ada berapa dan juga zonasi atau wilayah-wilayah yang berdekatan dengan itu wilayah mana saja. Nah, ini untuk ada nah, data empiris sebaran dan daya tampung SD negeri cukup memadai ya dan bunda ya. Oh, ini untuk SD, tapi untuk yang zonasi SMP dan SMA tadi sudah saya jelaskan ada zona prioritas pertama yaitu untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah atau yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. Ya.
Nah, adapun zona prioritas kedua, domisili peserta didik baru di RT pada sekitar sekolah, ya, dekat tapi tidak langsung berbatasan. Nah, ini nanti masuknya prioritas kedua. Kemudian yang prioritas ketiga, bagi calon peserta didik baru yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Jadi lingkupnya udah kelurahan, nanti dia masuk zona prioritas ketiga. Nah, ini juga ada keterangan ayah dan bunda. Jika pendaftar melebihi daya tampung ya yang disediakan di jalur zonasi, maka kelompok prioritas tersebut dan kelompok prioritas tersebut maka akan diseleksi berdasarkan usia, dari usia tertua ke usia termuda, pilihan sekolah calon peserta didik baru, dan waktu mendaftar. Ya, ini jika pendaftar melebihi daya tampung yang disediakan dalam jalur zonasi tersebut. Seperti itu, ayah dan bunda. Sampai sini bisa dipahami ayah dan bunda ya untuk penjelasan kami. Mana ayah dan bunda? Nanti jika ada hal yang ditanyakan boleh coba ditanyakan di kolom chat atau mungkin bisa nanti bertanya langsung via Zoom meeting. Baik, izin melanjutkan kembali. Nah, ini ayah dan bunda, di sini perbandingan kebijakan PPDB jalur zonasi tahun 2021 dan 2022. Nah, di sini ada contoh, di sini diambil sampel peta SMPN 2. Ya, kita fokus yang di SMP saja. Nah, kalau PPDB 2 itu RT dengan sekolah tersebut, ya. Jadi misalkan di sini sekolahnya ada, suara saya masih terdengar jelas, ayah dan bunda? Masih, Ustaz. Oke, ya. Baik, saya akan lanjut. Jadi ambil contoh SMPN 2 ini terletak di RT 1 RW 5 Johar Baru, maka zonasi yang masuk kategori prioritas utama di tahun 2021 di PPDB 2021 adalah peserta didik yang berdomisili di satu RT yang sama dengan sekolah tersebut. Ya, nah adapun di PPDB 2022 lebih diluaskan lagi cakupannya. Jadi seandainya SMP 2 itu ada di RT 1 RW 5 tadi ya di Kelurahan Johar Baru, maka RT-RT yang berbatasan atau bersinggungan langsung dengan wilayah RT sekolah tersebut itu masih tetap masuk zonasi prioritas pertama. Ya, kalau ini yang sama saja, kalau ini RT-RT yang di sekitar yang bersinggungan langsung dengan RT sekolah yang akan dituju, maka dia sudah bisa masuk menjadi kategori zonasi prioritas pertama. Seperti itu ayah dan bunda untuk kebijakan terkait PPDB jalur zonasi tahun 2022. Nah, adapun jalur perpindahan tugas orang tua, nah ini yaitu tadi ayah dan bunda ya, kalau yang tahun 2021 itu paling singkat surat tugasnya didapatkan minimal 1 tahun, tapi kalau yang tahun 2022 ini ya di sini surat tugas tersebut paling lama 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jadi kalau surat tugas tersebut diberikan baru mungkin 5 bulan atau 6 bulan itu masih bisa mengikuti PPDB di mungkin tempat tugas orang tuanya yang sudah mendapatkan surat tugas dari instansi, lembaga atau kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Nah, terus anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya, dan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, maka dilakukan seleksi berdasarkan pembobotan indeks prestasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, ini ada keterangan tambahan, mohon maaf. Untuk mengakomodir calon peserta didik baru yang berpindah domisili karena perpindahan orang tua tetapi belum memiliki kartu keluarga yang telah terbit lebih dari 1 tahun ya. Ini kebijakan baru, fungsinya untuk ini ayah dan bunda ya, seperti itu. Baik, mohon izin melanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini ada juga yang disebut dengan PPDB bersama. Akan tetapi PPDB bersama ini lebih khusus diperuntukkan bagi jenjang SMA dan SMK, karena memang untuk jumlah sekolah SMA atau SMK yang ada di DKI Jakarta sendiri itu jumlahnya
belum memadai sesuai dengan calon peserta didik baru yang nanti akan melanjutkan sekolahnya ke SMA atau SMK negeri. Makanya nanti ada disebut dengan PPDB bersama. Tapi kalau untuk SMP tadi sudah disampaikan sudah cukup memadai lah, meskipun masih ada beberapa yang belum terpenuhi untuk kuota yang ada. Seperti itu Ayah dan Bunda. Ini untuk SMA dan SMK negeri untuk PPDB bersama. Ini masih pembahasan PPDB bersama, kita lewati saja dan Bunda ya. Nah, terkait dengan timeline PPDB 2022, nah ini mungkin Ayah dan Bunda ketika sebelumnya mungkin sudah mendapatkan informasi tentang timeline PPDB atau informasi PPDB, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya. Di sini kan ada yang disebut dengan pra pendaftaran ya Ayah dan Bunda, kemudian pengajuan akun, prestasi, afirmasi prioritas PTO, afirmasi prioritas 2, zonasi, sampai ada nanti yang disebut PPDB tahap kedua. Nah, perlu kami informasikan Ayah dan Bunda, untuk pra pendaftaran ini yang dibuka per hari Selasa kemarin 17 Mei sampai 14 Juni 2022, ini hanya khusus diikuti oleh peserta didik dengan kondisi sebagai berikut. 1 adalah peserta didik yang ber-KK DKI, tapi sekolah sebelumnya di luar DKI, dan untuk tahun ini ingin melanjutkan sekolahnya di sekolah di DKI lagi. Seperti itu ya dan Bunda ya. Saya ambil contoh, misalkan ada peserta didik Fulan ya, dia ber-KK DKI, contoh SD-nya dia sekolahnya di Depok atau luar DKI. Nah, untuk SMP-nya dia mau kembali lagi ke sekolah yang ada di DKI ya. Nah, itu maka dia harus melalui proses pra pendaftaran. Seperti itu, Ayah dan Bunda ya. Kemudian yang kondisi yang kedua yang harus mengikuti pra pendaftaran adalah peserta didik yang ber-KK DKI dan sudah lulus 1 atau maksimal 2 tahun sebelumnya ya. 1 atau 2 tahun maksimal 2 tahun sebelumnya dan belum mendapatkan sekolah. Kemudian tahun ini mau melanjutkan lagi sekolahnya di DKI, maka mereka harus mengikuti apa yang disebut dengan pra pendaftaran. Seperti itu dan Bunda. Dan yang ketiga adalah ya sama yang peserta didik yang ber-KK DKI yang mungkin mengikuti sekolah asing ya dan Bunda, dan untuk untuk tahun ini mau ikut melanjutkan sekolahnya di sekolah negeri yang ada di DKI, maka dia harus mengikuti pra pendaftaran. Nah, adapun bagi peserta didik yang sudah ber-KK DKI, kemudian lulus tahun ini dan ingin sekolah di DKI, seperti peserta didik mayoritas di kelas 6 SD Taluswa, maka dia tidak perlu untuk mengikuti proses atau tahapan pra pendaftaran. Nanti langsung prosesnya adalah fase mengikuti yang di pengajuan akun, yang nanti untuk jenjang SMP akan dibuka per tanggal 23 Mei 2022. Ya, seperti itu dan Bunda ya. Jadi sekali lagi untuk peserta didik kita di kelas 6, karena memang tidak ada yang kondisi-kondisi seperti yang tadi yang harus mengikuti pra pendaftaran, maka mereka nanti untuk langsung saja ke tahapan pengajuan akun untuk jenjang SMP yang insya Allah akan dibuka per tanggal 23 Mei 2022. Nah, adapun selanjutnya, tahapan selanjutnya ya selain pengajuan akun, nanti kan akan mendapatkan seperti nomor token dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga nanti ada aktivasi juga. Nah, untuk selanjutnya bersiap-siap untuk mengikuti jalur-jalur yang nanti akan akan ditentukan. Ada untuk untuk jalur prestasi, afirmasi prioritas 1, kan tadi ada ya dan Bunda jelaskan afirmasi prioritas 1, afirmasi prioritas 2, dan juga PPDB bersama. Karena PPDB bersama sekali lagi itu hanya untuk jenjang SMA dan SMK. Itu nanti untuk tiga jalur ini itu nanti akan dibuka per tanggal 13 sampai 17 Juni. Jadi mungkin sebagai informasi dan Bunda, di bulan Mei ini mungkin fokusnya di pengajuan akun sama aktivasi akun. Adapun nanti untuk memilih jalur-jalurnya nanti akan dibuka sekitar bulan Juni. Ya, seperti itu dan Bunda. Kemudian ada juga yang jalur pindah orang tua, pindah tugas orang tua.
Itu untuk semua jenjang dimulai per 13 Juni sampai 1 Juli. Dan kemudian tahapan selanjutnya untuk yang jalur afirmasi prioritas kedua dan PPDB bersama tahap 2 ya, itu nanti di tanggal 20 sampai 24 Juni untuk proses pendaftarannya. Nah, adapun di jalur zonasi ini jalur yang paling terakhir ya sepertinya dan Bunda ya, itu untuk SMP dan SMA dibuka di tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli. Nah, ini untuk timeline PPDB. Nah, nanti jika seandainya setelah selesai PPDB tahap pertama, kemudian mungkin masih ada beberapa sekolah atau banyak sekolah di DKI, sekolah negeri DKI yang masih ada kuota untuk peserta didiknya, maka nanti akan dibuka oleh kedinasan apa yang disebut dengan PPDB tahap kedua dan ketiga. Kalau misalkan masih ada lagi yang kosong-kosong seperti itu, dan Bunda, ya. Dari timeline PPDB ini bisa dipahami dan Bunda ya. Jadi nggak usah bingung apakah anak-anaknya nanti yang mau ke SMP negeri itu harus mengikuti pra-pendaftaran atau tidak. Ya, untuk jawaban di sini karena tadi saya melihat kondisi yang ada di peserta dari kelas 6 tahun ini tidak ada yang kondisi tadi ya dan Bunda ya, yang termasuk kategori harus mengikuti pra-pendaftaran, maka nanti ditunggu saja dan siap-siap saja untuk mengikuti proses pengajuan akun itu pada tanggal 23 Mei 2022. Nah, yang pra-pendaftaran kita lewati saja ya dan Bunda ya, karena tadi saya sampaikan untuk kondisi yang ada di kelas 6 kita saat ini sepertinya memang tidak ada yang mengikuti proses pra-pendaftaran. Nah, untuk mekanisme pendaftaran itu nanti tadi ya dan Bunda ya, setelah pengajuan akun ya, nanti akan ada aktivasi token. Kemudian nanti ada pemilihan sekolah ya dengan cara-caranya seperti ini sudah diterangkan, nanti Ayah dan Bunda bisa baca di paparan fiksi yang sudah kami share melalui Walas ya. Setelah pemilihan sekolah, nah pemilihan sekolah itu biasanya masing-masing jalur itu ada 3 pilihan sekolah ya dan Bunda ya. Jadi usahakan mungkin sekolah pertama yang Ayah dan Bunda ingin tuju itu dimasukkan di pilihan sekolah yang pertama, karena biasanya itu nanti akan jadi seleksi kalau misalkan kuotanya yang tersedia di tiap jalur itu melebihi kuota pendaftar seperti itu. Nah, sampai nanti Ayah dan Bunda terus memantau hasil seleksinya ya dan Bunda ya, karena selama belum ditutup proses pendaftaran ya, itu nanti hasil seleksinya akan bisa berubah-berubah ya Bunda ya, sampai ya akan bisa berubah-berubah tergantung nanti peserta dari yang masuk nilainya berapa, apakah anak ini sudah masuk di sekolah tersebut atau tidak, ini masih berubah. Jadi terus untuk bisa dipantau mungkin setelah anak-anak tersebut melakukan pemilihan sekolah untuk hasil seleksinya bisa dipantau. Nah, ketika misalkan nanti sudah keluar hasil seleksinya ya, waktu untuk hasil seleksi sudah ditutup, nah, jangan berpuas diri di sini terlebih dahulu ya, dan boleh jika misalkan nanti anak Ayah dan Bunda sudah dinyatakan hasil seleksinya setelah ditutup untuk proses hasil seleksinya sudah dinyatakan diterima di SMP A misalkan seperti itu. Nah, itu jangan berpuas diri dulu karena masih ada satu proses lagi yang harus dilalui Ayah dan Bunda, yaitu proses lapor diri. Ya, proses lapor diri yang di situ menentukan ya memang Ayah dan Bunda mungkin menyetujui anaknya untuk bisa lanjut sekolah di sekolah tersebut setelah keluar hasil seleksinya diterima di sekolah tersebut. Karena kalau tidak lapor diri, ini ada keterangan Ayah dan Bunda ya. Catatan, 1, calon peserta didik baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Kemudian yang kedua, CPDB yang diterima di sekolah tujuan, ya misalkan sudah diterima tetapi tidak lapor diri, maka dia dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Nah, kemudian CPDB yang diterima di sekolah tujuan sudah lapor diri, ya, tetapi setelah lapor diri kemudian mengundurkan diri, maka dia tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur selanjutnya. Seperti itu, Ayah dan Bunda ya untuk mekanisme pendaftaran, mulai dari setelah pengajuan akun atau pembuatan akun, terus aktivasi token, pemilihan sekolah, hasil seleksi, sampai proses lapor diri. Nah, ini ada cara-caranya sendiri Ayah dan Bunda. Kemudian, nah bagi mungkin Ayah dan Bunda bingung informasi terkait dengan PPDB alurnya seperti apa, ya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan layanan informasi ya
Itu kalau kita wilayahnya Jakarta Selatan 1 Ayah dan Bunda ya, nanti bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di sini. Ya, ini juga tersedia juga telepon posko dinas, dan juga mungkin Ayah dan Bunda yang pengen mengikuti seputar informasi PPDB DKI 2022, bisa juga mencari informasinya melalui beberapa akun sosial media, baik itu Instagram, Facebook ataupun Twitter yang sudah ada di sini ya. Ini juga ada website informasi PPDB-nya, telepon hotline-nya juga ada seperti ini. Insya Allah nanti bisa sangat membantu mungkin bagi Ayah dan Bunda yang mungkin masih ada hal yang ditanyakan atau kebingungan dengan beberapa informasi PPDB di tahun ini. Nah, oke. Ayah dan Bunda, itu tadi paparan-paparan yang kami bisa informasikan terkait dengan PPDB 2022 yang membuka 4 jalur, yaitu tadi ada jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan pindah orang tua. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada Ayah dan Bunda. Dan nanti kami juga sudah share ke Ayah dan Bunda ya, untuk daftar sekolah-sekolah sesuai dengan zonasinya masing-masing, kelurahan apa, kecamatan apa, RT-nya berapa, itu sudah kami share melalui Walas. Insya Allah sudah di-share ke grup orang tua, termasuk juga daya tampung untuk sekolah-sekolah asal sebagai referensi bagi Ayah dan Bunda, kira-kira kemungkinannya besar atau enggak diterima di sekolah ini, bisa melihat ke untuk surat edaran dari dinas tersebut. Mungkin begitu ya dan Bunda. Dan di sini juga alhamdulillah kalau tadi kami melihat ada Pak Indra ya. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, di sini sebagai informasi Ayah dan Bunda, kebetulan Pak Indra memang juga berkecimpung juga ya dalam rapat-rapat yang berkaitan dengan PPDB DKI ataupun kegiatan-kegiatan asesmen nasional atau ANBK. Insya Allah beliau juga banyak informasi, saya juga banyak berkonsultasi juga dengan beliau, dan mungkin dari Pak Indra sendiri mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa ditambahkan sekiranya dari informasi-informasi yang sekiranya lupa tersampaikan oleh saya ataupun mungkin belum tersampaikan oleh saya. Mungkin Pak Indra bisa membantu menjelaskan. Nanti Ayah dan Bunda jika ada hal-hal yang mau ditanyakan. Oh ya, sebagai informasi juga, mohon izin sebentar Pak Indra ya. Untuk website PPDB DKI itu Ayah dan Bunda nanti bisa mengaksesnya atau mencari informasinya. Mohon izin share screen kembali. Tadi mana? Ya, ini nanti yang akan digunakan untuk PPDB online DKI Jakarta, ppdb.jakarta.go.id ya. Nanti Ayah dan Bunda bisa cek ya, termasuk nanti cek data siswanya ya, melalui NIK-nya nanti dicek di sini bisa apakah dia bisa mengikuti PPDB DKI atau tidak. Dan nanti untuk informasi-informasinya juga Ayah dan Bunda bisa coba cek di sini, misalkan contoh prestasi, kemudian nanti bisa ada aturan, jadwal, lokasi, alur, dan lain-lainnya, bisa dibaca-baca dan dipelajari dulu. Ya, mungkin sekilas itu yang dapat kami sampaikan dulu. Nanti jika ada yang tambahkan akan kami tambahkan. Barangkali dari Pak Indra, mohon maaf Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Kedengaran nggak Ustaz? Alhamdulillah kedengaran Pak Indra. Barangkali ada info-info yang bisa ditambahkan Pak Indra bagi kami terkait dengan informasi-informasi PPDB. Dipersilakan Bapak Indra. Oke, baik. Ini maaf kayaknya internet di ruangan ini kurang bagus karena lagi dipakai kelihatan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu Ustadz Ustazah dari STIT Al-Uswah, Bapak Ibu orang tua peserta di kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka sosialisasi oleh sekolah
karena memang kewajiban sekolah untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Yang sudah disampaikan oleh Ustadz Iqbal tadi sudah hampir semua sudah tersampaikan informasinya. Paling saya hanya menambahkan sedikit, Ustadz, bunda-bunda semua sekalian yang ikut hari ini, bahwasanya nanti ketika proses pendaftaran dimulai, pastikan peserta didik mengikuti semua jalur sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan zonasi dan jalurnya gitu ya. Jadi pastikan ketika jalur pertama dibuka yaitu prestasi, semua anak yang memang ingin mendaftar ke sekolah negeri itu wajib ikut prestasi. Dicoba saja semua. Kenapa? Karena jalur prestasi untuk SD ke SMP itu berbeda dengan jalur SMP ke SMA dan SMK. Kenapa? Karena kalau SD ke SMP itu presentil yang digunakan untuk prestasi akademik dan akademik itu tidak semua siswa memilikinya. Ya, jadi dengan menggunakan bermodalkan nilai rapot saja, ya, berdasarkan nilai rapot saja, maka itu sudah memiliki dasar atau memiliki modal untuk mengikuti PPD prestasi. Ya, jadi beda kalau MP memang presentilnya cukup banyak karena memang SMP sudah pengalaman organisasi baik OSIS, MPK maupun kepengurusan ekstrakurikuler gitu. Jadi saran saya pastikan semua jalur diikuti ya, baik prestasi, afirmasi jika anak Bapak Ibu ada yang mendapatkan KJP atau PIP atau orang tuanya terdaftar di dalam TKS atau memiliki kartu pekerja Jakarta gitu ya. Mungkin kalau KJP-nya tidak dapat, mungkin ayah bundanya ada yang terdaftar dalam kartu pekerja Jakarta, atau juga mungkin ketika pandemi kemarin pernah mendapatkan bantuan dari dinas sosial berupa bantuan bansos itu ya, yang itunya dapat dari TKS. Maka yang mungkin kemarin mendapatkan TKS itu bisa saja masuk ke dalam jalur afirmasi gitu ya, jalur afirmasi. Bagi yang tidak, berarti kesempatannya hanya di jalur prestasi dan jalur zonasi. Nah, untuk SMP zonasinya 5%, pastikan semuanya ikuti. Saran saya semua ikuti sesuai dengan jalurnya. Lalu tambahan lagi, ketika di jalur prestasi, ya Bunda bisa memilih sekolah di manapun di wilayah Jakarta, namun sarannya adalah tetap melihat jarak tempuh antar rumah dengan sekolah tersebut. Ya, walaupun Bapak Ibu bisa memilih SMP 115 di Tebet gitu ya, ya pastinya kalau rumahnya di Jagakarsa ya jangan milih SMP 115 terlalu jauh, kecuali anaknya mau di tapi gitu ya, naik kereta KRL lewat stasiun Tebet jalan kaki itu sebenarnya bisa saja, tapi pastikan kondisinya itu sesuai dengan kondisi dari seperti apa. Itu sarannya. Nah, selanjutnya adalah ketika proses PPDB berlangsung nanti sesuai dengan tanggalnya prestasi, ketika sekolah pertama itu kan kita bisa memilih 3 sekolah ya. Sekolah A pertama misalnya 131, pilihan kedua 211, pilihan 66, misal ini yang di hari pertama ternyata ketika sekolah tersebut karena nilainya kurang. Lewat di 131 tidak ada, 12 tidak ada, di 166 tidak ada. Selama proses masih berlangsung, ayah bunda masih bisa kembali lalu memilih sekolah-sekolah lain yang setidaknya masuk dalam Maaf ayah, suaranya terputus-putus ayah. Ya. Dipilih misalnya 211 ayah bunda bisa memilih sekolah lain selain sekolah tersebut ya, memilih sekolah tersebut sampai dengan batas akhir pendaftaran berlangsung.
Assalamualaikum Pak Indra. Sepertinya sinyalnya kurang bagus ya Pak Indra ya. Menghilang. Halo, Mungkin bisa nah ya. Ya, maaf Silakan terputus. dilanjutkan kembali. Ya. Lainnya Iya nggak terputus. apa-apa ya. Saya ulangi ya. Jadi ayah bunda jangan sampai melewatkan jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh Pemda DKI terkait PPDB. Ya, jangan dilewatkan itu semua anak memiliki kesempatan yang sama. Silakan ikuti jalurnya. Lalu pilihlah sekolah yang memang mendekati dengan rumah sebisa mungkin supaya kita juga dapat menggunakan internet saya harus pindah ke tethering nih. Ya, masih terdengar Ustaz? Suara saya? Masih agak putus-putus Pak Indra, mohon maaf. Masih putus-putus. Oke, saya coba pindah ke handphone sebentar Boleh, ya. Ada yang mau ditanyakan, menulis di chat ya, di kolom chat nanti akan kami bacakan. Apakah sudah terhubung kembali? Pak Indra? Oke, sudah masuk ya? Baik. Oke, pakai handphone aja deh biar kedengeran. Silakan Pak Indra. Baik, jadi intinya pastikan ayah bunda itu bisa mengikuti semua jalur PPDB yang disiapkan oleh Pemda DKI, ya, sesuai dengan memang yang terdaftar, gitu. Lalu jangan pastikan juga pemilihan sekolahnya sesuai dengan lokasi rumah. Paling tidak kalau misalnya mau keluar dari zona sekolahnya ya zona rumahnya paling tidak ya mungkin searah dengan orang tuanya bekerja atau seperti apa supaya pengawasannya lebih mudah. Pemda DKI tidak ada sekolah favorit Bapak Ibu, ya. Jadi bunda-bunda tidak ada sekolah favorit, SMP 131, 98, 211, 166 semuanya sama, standarisasinya sama. Ya, jadi tidak usah khawatir, tidak usah berbondong-bondong memilih 131, berbondong-bolong memilih SMP 211 dan lain-lain. Silakan pilih sekolah mana saja di DKI karena memang standarisasinya semua sama. Apalagi tahun ini kelas 7 kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi semuanya sama-sama belajar. Ya, jadi nggak usah khawatir tentang mutu di sekolah negerinya. Untuk pemilihan sekolah tadi saya sampaikan, saya ulangi lagi, pemilihan sekolah bunda-bunda bisa memilih sekolah 3 sekolah pilihan di pilihan pertama, 2, ketiga. Jika di ketiga pilihan tersebut tidak lolos, maka ayah bunda bisa memilih sekolah lain selama proses pendaftaran masih berlangsung. Ya, selama proses pendaftaran masih berlangsung, misalnya prestasi itu sampai dengan tanggal 17 Juni, maka proses pemilihan sekolahnya itu berakhir sama dengan 17 Juni pukul 14.00. Ya, pukul 14.00. Jadi berkali-kali memilih sekolah di masa pendaftaran itu diperbolehkan asalkan posisinya adalah Ananda tidak diterima sementara di sekolah manapun pilihannya. Ya, selama dia posisinya tidak diterima, bisa memilih sekolah lain. Tapi kalau saat ini mereka masih diterima di posisi di sekolah yang terdaftar, maka tidak bisa mengganti pilihan. Itu saja tambahannya Ustadz. Jadi untuk yang lainnya saya rasa sudah cukup dan sudah mungkin ayah bundanya sudah cukup paham gitu ya. Tinggal nanti pastikan besok ketika pengajuan akun tidak usah terburu-buru. Kayaknya tadi barusan nih saya di teman-teman di posko PPDB Jakarta Selatan laporan karena ada orang tua yang sudah mengajukan akun jenjang SD gitu ya, dari TK ke SD, baru mengajukan akun jam 8 pagi, jam 9-nya sudah lupa password. Ya, sudah lupa password dan datang ke posko minta reset password karena reset passwordnya sekarang harus ke posko Dinas Pendidikan atau di posko Sudi di SMA 66. Ya, kalau nanti ayah bunda ada yang lupa password pasti ketemu saya itu di SMA 66 karena kebetulan nanti saya bertugas di sana selama pelaksanaan PPDB. Saya berharap sih ketika nanti sudah pengajuan akun passwordnya disimpan baik-baik. Ya, jangan mendaftar menggunakan smartphone.
saran saya ketika mendaftar atau mengajukan akun jangan menggunakan smartphone, pergunakan komputer, laptop ya untuk menyimpan file PDF-nya. Ya, untuk menyimpan file PDF-nya nanti ketika melakukan pemilihan sekolah baru bisa menggunakan smartphone lebih mudah gitu ya. Jadi kalau untuk pengajuan akun lebih baik menggunakan laptop atau komputer PC-nya gitu biar file tersimpan atau file yang akan dicetaknya itu akan tersimpan lebih baik karena tadi rata-rata yang lupa password dan lain-lain mereka daftarnya lewat smartphone sehingga tidak bisa menyimpan bukti pendaftarannya gitu ya. Jadi mohon itu terus pendaftaran itu memang mulai pengajuan akun itu mulai tanggal 23 mulai tanggal 23 batas akhirnya kapan? Batas akhirnya sampai dengan PPDB zonasi berakhir. Ya, PPDB zonasi berakhir. Jadi kalau misalnya saya nggak mau ikut prestasi, nggak mau ikut afirmasi, ikutnya PPDB zonasi saja dan baru ikut ajuan akun di situ saja itu boleh, tidak masalah. Cuma saya sayangkan kenapa tidak mengikuti seluruh jalur karena memiliki kesempatan yang sama. Kalau anak ayah bunda sudah lolos di jalur prestasi, maka sisanya ayah bunda tinggal menyiapkan bagaimana nyari bukunya, nyari bajunya, tidak usah memikirkan lagi sekolah di mana. Seperti itu ya, jadi lebih tenang kalau sudah diterima di jalur prestasi itu sudah lebih tenang karena sudah nyaman, sudah diterima di sekolah mana saja. Dan intinya tadi Ustadz Iqbal sudah sampaikan dari semua proses akhirnya adalah lapor diri. Pastikan ketika sudah diterima dan sudah dilakukan pengumuman, waktu lapor diri itu disediakan 2 hari. Ya, waktu lapor diri disediakan 2 hari, setiap jalur itu 2 hari. Pastikan lapor diri. Ya, pastikan lapor diri. Lapor dirinya bisa menggunakan smartphone. Jadi kalau sudah diterima, silakan lapor diri. Setelah lapor diri, tidak usah ke sekolah. Tidak perlu ke sekolah yang dituju. Ya, tidak perlu, saya lapor diri, tidak perlu. Cukup lapor diri secara online. Nanti akan ada pengumuman dari sekolah yang menerima. Biasanya nanti akan ada nomor telepon. Ayah bunda akan digabungkan dalam grup WA biasanya untuk menginformasikan kapan masuk, apa yang harus disiapkan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi nggak perlu ke sekolah. Kalaupun nanti mau ke sekolah untuk lihat sekolahnya, monggo silakan. Tapi lapor dirinya cukup dari rumah saja. Saya rasa itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih informasinya ya Pak Indra. Sangat-sangat membantu kami. Ya, Ustadz Pak Indra, Iqbal ya. Ustazah Cynthia, mohon maaf. Pak Indra mungkin bisa diinformasikan kali Pak ya, Agus bertanya yang mungkin bisa jadi informasi bagi orang tua kita yang mau mendaftar PPDB SMP Negeri untuk berkas-berkas yang harus disiapkan untuk pengajuan akun apa saja Pak ya? Nah, untuk pengajuan akun, ayah bunda cukup bawa kartu keluarga saja untuk memastikan nick-nya benar gitu ya. Jadi nanti ketika ajuan akun itu cukup memasukkan nick, lalu tanggal lahir Ananda. Nanti kalau sudah tinggal disubmit ya, tinggal dipilih dalam DKI gitu. Dalam DKI nanti disubmit. Kalau sudah disubmit, nanti Ustadz boleh sharing, Ustadz Iqbal boleh buka web PPDB. Di situ ada ajuan akun SD, akun SD. Jadi nanti silakan coba dibuka saja, biar di share screen, biar ayah bunda bisa lihat. Karena saya kalau pakai handphone kayaknya agak repot. Di share screen aja ppdbdekarta.go.id. Di situ sudah ada ajuan akun yang SD yang sudah dibuka. Ini Pak Indra ya? Ya, silakan Ustadz diklik ajuan akunnya. Nah, itu yang dimasukkan hanya nick. Silakan coba masukkan nick salah satu Ustadz, salah satu siswa. Mungkin Ustadz sudah punya. Anak kelas 6 nggak apa-apa Pak ya? Iya, anak kan kelas 6. Iya, hanya untuk mencoba saja, Bentar Pak ya. Saya tadi juga sempat nyoba. Bentar Pak. Oke, pakai nama Aira juga nggak apa-apa kalau nggak dapat. Tadi sih udah atas nama Anjal Alfat. Sebentar, 3174 093 006 091 006. Nah, itu langsung dipilih yang dalam DKI, Ustaz. Nah, provinsi Pak ya. Ya, nah ini ayah bunda tinggal masukkan nama siswanya, nama anaknya lengkap, ya, lalu pilih tanggal lahir, pilih jenis kelaminnya. Nanti setelah disubmit, itu kan ada kode keamanan ya, sudah ada keamanan. Jadi semua diisi, lalu kode keamanannya diisi, lalu diklik lanjut, maka otomatis
data calon peserta didik barunya itu sudah muncul, data namanya siapa, asal sekolahnya di mana, nilai-nilai persentilnya sudah ada di situ, nilai rapot 5 semesternya sudah muncul. Ya kalau sudah silakan dicetak gitu ya, tinggal daftar. Nanti setelah itu akan muncul itu namanya muncul token ya, muncul token. Jadi setelah muncul namanya lengkap, alamatnya di mana, kartu keluarganya siapa di mana, semua lengkap, tanggal kartu keluarganya juga lengkap di situ. Baru muncul namanya ajuan akun di situ. Jadi muncul token. Setelah muncul token, di print, baru nanti ayah bunda aktifkan itu tokennya. Nah, ketika mengaktifkan token, ayah bunda wajib membuat password. Nah, passwordnya mohon dibuat sebaik mungkin, semudah mungkin, tapi jangan menggunakan tanggal lahir. Jangan menggunakan tanggal lahir Ananda, ditakutkan ada orang-orang yang mungkin sudah tahu tanggal lahir Ananda, nanti bisa repot tuh ya, dia masuk login menggunakan nama Ananda, tiba-tiba pilih sekolah-sekolah lain gitu ya untuk menjebak. Nah, itu agak repot nantinya. Jadi menggunakan passwordnya yang mudah namun bisa dilihat dan tidak menggunakan tanggal lahir gitu ya. Setelah itu nanti baru bisa memilih pilihan sekolah gitu. Setelah melakukan aktivasi baru bisa memilih sekolah di tanggal sesuai dengan jalurnya. Jadi saran saya supaya nggak lama-lama buka passwordnya itu diingat-ingat, saran saya 3 hari atau 4 hari menjelang pendaftaran dibuka baru mengajukan akun, jadi nggak terburu-buru gitu. Itu aja Ustaz. Oke. Baik Pak Indra, terima kasih. Ayah bunda ini juga saya mohon izin Pak Indra, ini saya juga sempat ada cari untuk video tutorial Pak ya, untuk cara ajukan akun. Barangkali mungkin bisa kita saksikan bersama-sama Pak Indra ya, mungkin kurang lebih sih seperti yang tadi Pak Indra sampaikan gitu. Bapak ya. Siap. Itu di YouTube sudah ada itu yang apa untuk berbagi, bahkan di YouTube-nya Dinas Pendidikan juga sudah ada kok. Jakdistik gitu. Tata cara pendaftaran. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Sebentar. Belum diaktifkan. Sebentar dan bunda, ini mungkin ada sedikit video tutorial ya untuk pengajuan akun, tahapannya seperti apa. Nanti saya share juga ke ayah dan bunda. Logonya juga lebih enak dilihat, tampilannya nanti akan seperti ini. Kedengeran database. Jadi di sini teman-teman nanti bisa mengecek ya, ada menu periksa data siswa juga di sini. Nah, selain itu nanti teman-teman bisa mengecek di sini ada nomor kontaknya juga ya. Kemudian yang bisa dihubungi oleh teman-teman gitu ya, karena insya Allah nanti bakalan dijawab. Nah, di sini ada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, ada kontak-kontaknya juga. Nanti teman-teman silakan saja langsung hubungi kontaknya di situ. Insya Allah nanti akan langsung direspons oleh teman-teman semua kontak tersebut jika memang mengalami kesulitan. Ini ada beberapa jenjang ya. Di sini yang warna kuning tuh ya, yang warna kuning itu ajuan akun masih belum bisa aktif. Jadi nanti saat tanggal 17 baru bisa diaktifkan. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan cara mengisi tab-tabnya sampai dengan selesai ajuan akunnya. Yuk langsung saja kita coba. Oke, di sini saya coba di yang SMK ya. Setelah mengklik ajuan akun, teman-teman di sini bisa mengetikkan nama ya, nomor peserta terlebih dahulu, masukkan yang ada di Sidanira, kemudian namanya lengkap ya, nama lengkap, jangan disingkat, sesuai dengan Desi Danira juga. Tanggal lahirnya itu dipilih, sesuaikan dengan tanggal yang sebenarnya. Kemudian ada jenis kelamin, itu dipilih ya, laki-laki atau perempuan, domisilinya juga. Kemudian nick-nya, masukkan, ini nick siswa ya. Jadi nick yang tertera di kartu keluarga. Itu diklikkan semuanya, sesuai dengan yang ada di kartu keluarga teman-teman semua. Kemudian masukkan lagi nama lengkapnya, sama seperti yang tadi di atas ya. Tadi yang Sidanira, ini yang di nick. Kemudian tanggal lahirnya masukkan juga sama. Dan jangan lupa juga untuk diklik jenis kelaminnya. Kemudian teman-teman masukkan kode keamanannya, kemudian klik lanjut. Nah, ketika sudah mengklik lanjut, nanti ada ajuan akun di sini, data teman-teman semua. Dilihat datanya sudah benar atau tidak, data asal sekolahnya dari mana, kemudian dicek semuanya. Ya, ini data teman-teman yang sudah terekod di sistem. Jadi nanti tinggal masukkan atau menambahkan beberapa data seperti data nomor akte kelahiran, silakan, nama orang tua masukkan. Kemudian nomor handphonenya, ingat ya, nomor handphone wajib dimasukkan, jangan sampai tidak dimasukkan ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman langsung dicek nilainya juga, itu nilainya tidak bisa diinput ya, karena sudah terkunci, sudah di lock. Tinggal klik lanjut, maka nanti teman-teman masuk ke menu cetak ya, cetak bukti aju akuan. Nah, itu datanya juga sama seperti yang tadi diisi, teman-teman checklist setuju dengan pernyataan di atas, kemudian
klik lanjut. Nah, ini teman-teman sudah berhasil, tinggal cetak bukti ajuan akunnya. Nah, cetak, ini dicetak dan di-save dalam PDF kalau bisa. Nah, dicetak kemudian disimpan. Nah, ini dapat nomor token ya teman-teman. Ini ajuan akun sudah selesai. Seperti itu teman-teman semua ya. Jadi itulah proses. Jadi itu Ayah dan Bunda mungkin sedikit video tutorial. Tapi sepertinya tadi yang dijadikan contoh adalah untuk yang PPDB mau jenjang SMA, tapi mungkin kurang lebih hampir sama ya dan Bunda ya. Nah nanti memang karena untuk yang ajuan akun untuk yang jenjang SMP belum dibuka ya, karena nanti dibukanya pertanggal 23. Jadi masih ada Pak Indra? Ya. Ada Ustadz. Oh ya Pak Indra, mohon maaf kalau untuk jenjang SMP itu apakah nanti diperlukan, kalau tadi kan saya melihat ada nomor peserta ya Pak Indra ya, dari nomor yang ada di Sidanira. Nah, apakah yang SMP itu nanti ada diperlukan nomor tersebut? Karena kalau di jenjang SD kan hanya NIK saja karena memang belum ada Sidanira ya dari TK gitu Pak ya. Mungkin Pak Indra bisa menjawab Pak. Kalau untuk dari TK ke SD kan tidak ada Sidanira, cukup nomor kartu keluarga dan NIK saja serta nomor telepon orang tua. Sementara untuk dari SD ke SMP memang nomor Sidaniranya otomatis sudah muncul ya. Oh sudah muncul otomatis karena kan berdasarkan NIK yang ditarik gitu ya. Jadi nanti silakan dicek kembali, dipastikan nilai ketika pengajuan akun itu pastikan nilainya sudah benar sesuai dengan rapot Sidanira yang diberikan oleh sekolah gitu ya. Jadi kalau memang dia punya sertifikat akademik atau non akademik di situ akan terlihat gitu ya. Lalu ada akreditasi sekolahnya apa gitu ya, semua lengkap di situ. Nah itu nanti akan muncul semua di situ. Jadi pastikan yang tadi disampaikan di video YouTube itu nomor handphone wajib diinput ya, nomor handphone wajib diinput karena nanti ketika lapor diri biasanya sekolah-sekolah negeri itu ketika Bapak Ibu ada yang belum lapor diri itu biasanya ditelepon oleh pihak sekolah apakah akan melanjutkan PPDB ke jalur di SMP negerinya atau tidak gitu. Jadi perlu dikonfirmasikan. Gitu. Jadi wajib semua yang memang harus diisi seperti nomor akta kelahiran itu juga sama tetap diinput saja. Jadi yang memang dibutuhkan silakan gitu ya. Jadi kalau untuk pendaftaran pertama memang hanya disiapkan nicknya saja gitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Indra. Kembalikan lagi ke MC saja. Mungkin ada sesi tanya jawab. Baik. Ya, terima kasih Pak Indra atas materi-materi yang telah ditambahkan kepada kami. Mungkin sekarang kita memasuki sesi pertanyaan saja ya Bunda ya. Di kolom chat sudah ada pertanyaan Ustadz. Nomor 1, apakah token PPDB untuk MTS dan SMPN itu sama? Bisa langsung ya Ustadz Iqbal ya, mohon maaf ya. Sambil menunggu yang lain. Mohon maaf Ustadz masih di mute. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah token untuk PPDB, MTS, dan SMPN sama? Jadi mungkin sebagai informasi ya dan Bunda ya, sama atau tidaknya kami belum bisa menjawab detailnya. Mungkin nanti Pak Indra bisa membantu mengkonfirmasi. Yang jelas untuk sistemnya sendiri memang beda. Kalau PPDB untuk SMP negeri itu kan memang Dinas Pendidikan ya yang membuat. Adapun untuk PPDB MTS itu adalah Kementerian Agama gitu. Jadi nanti untuk tokennya sama atau enggaknya sepertinya beda ya Pak Indra ya? Beda. Sebenarnya provider yang digunakan sama-sama menggunakan jalur ppdb.siap.com atau menggunakan aplikasi dari Telkom. Namun beda kebijakan. Kalau Dinas Pendidikan menggunakan presentil, sementara untuk madrasah tidak. Jadi ketika memang madrasah dan SMP itu berbeda, jadi akunnya juga beda-beda, pengajuan akunnya juga berbeda gitu, karena memang jalur-jalurnya pun berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya ayah bunda ingin mencoba mendaftar MTS, ingin juga mendaftar SMP, monggo silakan. Ya baik, terima kasih Pak Indra. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ayah mungkin, kalau misalnya nanti kebetulan ya ini ya Bunda Ayah, Pak Indra itu adalah salah satu panitia inti dari PPDB. Mungkin nanti bisa WA beliau atau mungkin bisa WA atau telepon di nomor yang tadi sudah tertera ya di kolom PPDB tadi. Sepertinya tidak di rumah ini Pak Indra ini ya, masih di Bandung ya.
Masih di Bandung ini sampai hari besok kayaknya. Ya. Bagaimana ya Bunda? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika ada yang mau bertanya langsung boleh Bunda. Ya, kalau misalnya mau tanyakan langsung boleh tanpa chat di WA, di WA, Zoom. Sepertinya belum ada ya Ustadz ya? Atau malu-malu Bunda nih, udah lama soalnya nggak Zoom kita ya? Sepertinya udah cukup jelas kali Ustazah. Sepertinya sudah cukup jelas ya ya. Amin. Nanti iya. Karena Tadi tadi juga sudah kami paparan share. Ustadz Iqbal cukup jelas itu. Jadi Jelas. orang tua sudah cukup paham itu. Ya Ya, paling nanti nanti- kalau nggak paham-paham mereka bisa bertanya ke posko. Iya betul. Baik, saja saya izin Tidak duluan ya. ada Izin pertanyaan. duluan. Oh ya siap, terima Ya, kasih banyak ya Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Indra. Terima kasih. Punya Semoga dan sehat selalu. informasinya. Terima kasih banyak. Amin, jangan lupa Assalamualaikum. olehnya. Enggak, mohon maaf. Ya, Waalaikumsalam Ustaz saja. Waalaikumsalam Makasih, Pak warahmatullahi Indra. wabarakatuh. Doa ya. Gimana Ustadz? Ditutup saja Ustadz karena mungkin belum ada pertanyaan lagi dari ayah atau bunda. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup agenda sosialisasi PPDB di jalur SMP pada siang hari ini. Untuk Ustadz Iqbal, terima kasih banyak. Bunda-bunda Sama-sama, juga saya. terima kasih Terima kasih banyak. juga. Ayah siap hadir dalam acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Saya MC apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya akan ditutup doa oleh Ustadz Rifat. Kepada Ustadz Rifat kami persilahkan. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala maslahat kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya. Tilkaniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana wa barik auladana wa azwajana wa dzurriyyatana wa la tadurruhum warzuqna wa iyyam li ta'atika wa warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna waj'alhum minan najihin wassalimin wassabirin wa la taj'alna minal khasirin wal mal'unin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal. Terima kasih ayah dan bunda dan mohon maaf dari kami. Apa kita foto sebentar kali ya Ustadz ya? Bunda boleh diaktifkan sebentar kameranya?